Kita mau kembali lagi sama Selfie. Kita mau lanjutin cerita horor. Sama mengidam. Ini guys. Kali waktu kita. Sin beralih kepada Saman kembali. Saat itu mereka mendapatkan kabar jika Puoro baru saja meninggal. Mau kemana? Ini loh, mau ke Jati Jajar. Puoro kecelakaan. Saman terkejut mendengar itu. Ia takut Puoro mati karena ucapannya. Akhirnya mereka tidak jadi nonton wayang. Jadinya nonton Puoro meninggal. Jasad Puoro ditemukan mengenaskan dengan bau busuk menyengat sampai Pak Hansip muntah-muntah. Alon. Jangan-jangan Puoro meninggal karena omongan kita tadi. Ngawur kamu, Di. Keesokan harinya, jasad Puoro akan segera dimakamkan. Saat sedang dibacakan Yasin, Saman diteror oleh hantu Puoro. Dekat guys. Sumpah takutnya. Tapi aku mau Jasad Puoro pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Saat itu, Saman melihat keranda Puoro sudah berantakan. Ternyata itu semua hanya mimpi. Setelah dari pengajian itu, Saman mengaku tidak enak badan. Adi pun datang ke rumahnya untuk menjenguk. Adi pun sering kepikiran jika Puoro mati gara-gara ucapan mereka ketika malam itu. Mulai saat itu, Saman sering diteror oleh hantu Puoro. Iyalah. Saman pun berlari menuju WC lalu mencuci wajahnya. Kemudian dari dalam kendi muncul setan waktu maghrib. Setan itu pun merasuki tubuh Saman. Ayu merasa galau karena guru kesayangannya meninggal secara tiba-tiba. Ia terus menatapi pulpen pemberian Puoro. Kemudian Ayu diajak oleh bapaknya pergi menemui guru baru penggantinya Puoro. Guru itu bernama Puningsih. Ia akan menggantikan Puoro mengajar anak-anak SLTP Jati Jajar. Keesokan harinya, Adi datang terlambat ke sekolah sendirian, tidak bersama Saman karena tidak masuk ke sekolah. Puningsih berbeda dengan Puoro. Adi tidak dimarahi dan dipersilahkan duduk ke mejanya. Ayu merasa kurang suka dengan Puningsih karena tidak disiplin. Siang harinya, Samiun datang ke warung Pak Marto ingin menagih uang hasil penjualan madunya. Tetapi, sudah lama madu Samiun tidak dikirim ke warung itu. Samiun murka. Ia pulang ke rumah, langsung menghajar Saman. Saman yang terbawa emosi seketika kerasukan. Ia menikam kakaknya menggunakan pisau secara bertubi-tubi. Ampun, tolong. Samiun tewas di tangan adiknya sendiri. Saman yang kerasukan berkeliaran keluar rumah. Tibalah ia di rumah Pak Lurah. Ia pun membunuh ayam-ayam yang ada di sana. Kemudian setelah itu, ada adegan Karta menggantungkan sebuah jimat di rumah Saman. Saat waktu subuh, Pak Marto mendengar suara keributan di depan tokonya. Saman sudah ada di sana sambil membentur-benturkan kepalanya. Kemudian, Saman memberikan sebungkus botol. Bukannya berisi madu, botol-botol itu berisikan darah ayam. Kemudian Saman kabur. Ketika menjelang pagi, Pak Lurah melihat ayam ternaknya sudah dalam keadaan tersembelih di pekarangan rumahnya.
Ayu pun berangkat seperti biasa ke sekolah. Ayu mulai merasakan keberadaan hantu Buoro. Sosok hantu berpakaian seragam itu. Seperti biasa, Ayu belajar meneruskan LKS tempo hari. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan pulpennya. Pulpen pemberian Buoro lebih tepatnya. Ayu membungkukkan badannya, berusaha mengambil pulpen itu. Setelahnya, dari arah belakang, muncul hantu Buoro mendekati Ayu. Ayu merasa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Sepulangnya sekolah, ia bergegas menuju rumah. Ayu melihat ada Pak Lurah dan juga Pak Hansip. Pak Marto melaporkan bahwa ia mendapatkan kiriman dari Saman beberapa botol berisi darah. Setelah dicek, itu adalah darah ayam. Jika Saman yang mengirimkan botol itu, berarti ia juga pelaku yang membunuh ayam-ayam Pak Lurah. Maka dari itu, mereka semua bergegas menuju rumah Saman. Tuan Oki. Yuk. Ayu dan Adi mengikuti mereka ke sana. Adi. Ayu dan Adi. Sesampainya, Pak Marto melihat ada sebuah jimat tergantung di rumah Saman. Kemudian setelah itu, bukannya Saman yang mereka temukan, tetapi malah mayat Samiun. Mayatnya sudah membusuk sur, sehingga Pak Hansip muntah-muntah. Adi seketika tahu di mana Saman berada. Mereka sering mancing di sungai, dan ternyata benar Saman berada di sana. Saman yang tengah terasuki seketika tak sadarkan diri. Han, kamu kenapa, Man? Saman pun dibawa oleh Pak Lurah karena dituduh membunuh kakaknya sendiri dan juga ayam-ayam Pak Lurah. Nanti akan ada polisi yang mengusut kasus ini. Selama menunggu polisi datang, Saman pun dikurung di dalam gudang milik Pak Lurah. Bu Ningsih pun datang karena prihatin dengan keadaan Saman. Pak Lurah berkata, sejak tadi Saman hanya diam dan nembang-nembang gak jelas. Coba nonton juga, guys. Kami itu sudah mencoba berbagai cara, tapi Tadi aku gak ngomong. Saman tetap tidak mau bicara. Nih, Bu Ningsih ingin masuk dan bertemu dengan Saman. Siapa tahu ia ingin berbicara. Pak Lurah pun mengizinkannya. Namun sayang, Saman tak kunjung berbicara, malah terlihat seperti orang linglung. Di dalam gudang, Saman pun kerap mendapatkan teror dari hantu Samiun dan juga Buoro. Oh my god. Ketika malam hari, akhirnya tim polisi datang. Pak Lurah segera mengantarkan mereka kepada Saman. Namun secara mengejutkan, Saman ditemukan tewas karena gantung diri. Adi sangat bersedih atas kepergian Saman. Ia adalah satu-satunya sahabat yang selalu ada dalam keadaan sedih ataupun senang. Mulai hari itu, Adi harus terbiasa tanpa kehadiran Saman di dalam hidupnya. Adi terus bersedih dan sering melamun. Adi boleh merasa sedih seperti ini, tapi jika ada apa-apa, bisa diceritakan kepada Bu Ningsih. Ibu cuma bisa membayangkan apa yang Adi rasakan. Kalau memang Adi butuh teman untuk bicara, Bu bersedia untuk mendengarkan Adi. Bu Ningsih pun perhatian. Nilai Adi pada semester ini sangat rendah dibanding teman-teman yang lainnya. Bu Ningsih akan memberikan jam tambahan untuk Adi supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Adi pun belajar di kelas sampai waktu maghrib. Saat itu, Bu Ningsih izin pulang sebentar untuk sholat maghrib. Sementara Adi bisa sholat di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sedang sholat, ia mendapatkan gangguan dari sosok hantu waktu maghrib. Mampus.
Adi yang ketakutan membatalkan sholatnya. Kemudian segera mengemasi barang-barangnya. Bu, Saat keluar kelas, dari kejauhan ia melihat Saman sedang menyikat lantai koridor. Secara perlahan Saman mendekat, meminta pertolongan Adi. Adi pun kerasukan. Ketika waktu subuh, Pak Hasan, ayahnya Adi, melihat anaknya membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok. Apa? Maaf, Pak. Adi masih ngantuk. Saat menuju masjid, Hasan melihat Karta sedang mengintip anaknya melalui sebuah celah. Kemudian terlihat jika Karta telah menggantungkan jimat di rumah Adi. Pasti. Siang harinya, Adi sekolah seperti biasa. Namun dari awal sampai akhir pembelajaran, ia hanya terdiam. Ketika jam pulang pun, Adi tetap duduk di bangkunya. Ketika di koridor, tiba-tiba pulpen Ayu terjatuh ke bawah lantai. Ayu pun heran, padahal tasnya tidak bolong, tapi pulpen itu tiba-tiba jatuh. Saat hendak mengambil pulpennya, Aku di depan kamera kok. Ayu seketika teringat kepada Adi. Ternyata benar saja, Adi sudah tidak ada di mejanya. Ayu pun segera mencari-cari Adi. Ketika itu, Ayu bertemu dengan Karta yang ingin berkata sesuatu. Ketika waktu maghrib, Adi muncul mendatangi seorang anak bernama Bondan yang masih main di luar rumah. Jangan kill. Bondan. Jangan kill. Bucin. Bondan. Sejak saat itu, Adi dan Bondan dinyatakan menghilang. Bondan pasti ketemu. Anakku lah, Pak. Puningsih memperingati anak-anak agar jangan keluyuran rumah terlalu jauh karena sekarang Oke, marak Bu. anak hilang. Contohnya kedua teman mereka, yaitu Adi dan Bondan. Sumpah. Ayu disuruh oleh Karta untuk memberikan jimat ini kepada Puningsih. Puningsih seketika ketakutan. Ayu berkata, jimat itu untuk melindungi diri dari segala kejahatan seperti yang menyerang pada Saman. Tetapi Puningsih menolak. Ia berterima kasih karena Ayu perhatian, tapi ia tak percaya pada tahayul. Ketika waktu maghrib, kini para warga semakin takut dengan waktu ini. Mereka berlomba-lomba masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ini waktunya, guys. Dadah, guys.